Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya. Pada kesempatan kali ini, materi yang selanjutnya akan kita bahas adalah percabangan. Nah, percabangan itu apa? Percabangan adalah salah satu alur dari algoritma. Nah, fungsi dari percabangan adalah untuk menentukan atau mengerjakan salah satu pilihan dari banyaknya pilihan yang sudah kita tentukan. Nah, berarti ada pilihan lain yang tidak ditentukan atau dikerjakan. Nah, ini di dalam percabangan ada yang dikenal dengan yang namanya kondisi. Nah, dari kondisi inilah yang menentukan pilihan mana yang dipilih. Nah, tergantung dari nilai kondisi yang dihasilkan, ya. Karena kondisi ini nilai yang dihasilkan itu bisa benar ataupun salah. Nah, untuk menghasilkan suatu nilai, kondisi ini harus mempunyai dua buah nilai yang dibandingkan. Nah, untuk membandingkan nilai kondisi ini menggunakan operator yang namanya operator relasi yang sudah pernah kita bahas di pembahasan yang lalu, ya. Nah, menentukan salah satu pilihan dari banyak pilihan itu seperti apa? Nah, ini langsung saja saya contohkan di bahasa pemrograman C++, ya. Contohnya seperti ini. Percabangan itu kalau kita implementasikan ke bahasa pemrograman itu menggunakan if. Misalnya contoh 1 lebih besar dari 2. Nah, ini kondisinya ya, 1 lebih besar dari 2. Pernyataan 2. Oke. Oke, yang dimaksud dengan kondisi di sini yaitu 1 lebih besar dari 2. Nah, di sini kondisinya nanti ada nilai akhirnya. Kalau kita lihat dari kondisi ini, nilai akhirnya adalah salah. Karena di sini dikatakan 1 lebih besar dari 2. Nah, maka yang dikerjakan itu adalah pernyataan yang kedua ini, yaitu pernyataan 2. Oke, kita coba dulu apakah masih ada yang error. Oke, berhasil. Oke, kita running. Nah, ini hasilnya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, kondisi ini salah, berarti yang dikerjakan itu pernyataan yang kedua. Ya, jadi pernyataan yang pertama ini tidak dikerjakan. Nah, kalau misalnya ada lebih dari 2, misalnya 3 atau 4 statement, tetap hanya 1 yang dikerjakan. Tergantung kondisinya. Nah, di sini contohnya 2 pernyataan ya. Nanti di pembahasan berikutnya kita coba lebih dari 2 pernyataan. Penulisan untuk percabangannya seperti apa ya. Nanti kita bahas. Jadi intinya percabangan itu ada kondisi. Nah, kondisinya itu nanti mempunyai nilai akhir yang akan menentukan pernyataan mana yang dikerjakan. Kita contohkan lagi kalau misalnya ini kita balik ya. 2 lebih besar dari 1.
Nah, kalau kita lihat ini kan kondisinya benar, maka yang dikerjakan adalah pernyataan 1. Nah, yang pernyataan 2 ini diabaikan. Oke, kita buktikan ya. Nah, ini. Kalau kita lihat di sini adalah pernyataan 1 yang dikerjakan karena kondisinya itu benar. Jadi contohnya seperti itu. Nah, untuk macam-macam operator relasi itu ada beberapa di sini yang biasa digunakan pada saat kita membuat satu program menggunakan percabangan. Nah, di sini ada sama dengan, ya, disimbolkan seperti ini ya. Nah, kemudian ada operator relasi tidak sama dengan. Nah, penulisannya seperti ini, ya, tanda seru, kemudian tanda sama dengan. Nah, kemudian lebih dari, ya, simbolnya seperti pada umumnya ya, lebih besar, kemudian kurang dari, lebih kecil ya, simbolnya, atau sama dengan ya, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Nah, contoh nilai-nilai dari kondisi itu yang nilainya true atau false itu contohnya seperti ini ya. Sebenarnya tadi sudah saya contohkan bagaimana implementasinya ke bahasa pemrograman C++. Nah, di sini ada kondisi 5 lebih besar dari 2. Yang jelas ini kondisinya true. Kemudian 5 sama dengan 2. Ini salah ya. Karena di sini kondisinya 5 tidak sama dengan 2. Kemudian 5 lebih kecil dari 7. Benar. 5 tidak sama dengan 2. Benar. Nah, untuk percabangan dibedakan menjadi 2 macam. Yaitu simple conditional branch. Nah, itu ada if then else, dan nested if. Nah, if then itu seperti apa? Biasanya percabangan ini hanya memiliki satu buah pernyataan saja. Jadi kalau misalnya kondisinya benar, maka pernyataan itu akan dikerjakan. Tapi kalau misalnya kondisinya salah, maka tidak akan dikerjakan. Yang dikerjakan adalah statement atau perintah berikutnya setelah if. Nah, bentuk umum if then ini contohnya seperti ini ya. If kondisinya di sini hanya ada satu statement. Nah, kemudian bisa jadi nanti ada instruksi berikutnya. Jadi seperti yang tadi saya sudah sampaikan, kalau misalnya di sini kondisinya benar, maka statement yang ini akan dikerjakan. Nah, kemudian kalau misalnya kondisinya ini salah, maka statement yang ini tidak akan dikerjakan, dia mengerjakan statement atau instruksi yang di bawahnya, yang berikutnya. Nah, untuk penulisan flowchart-nya seperti ini ya. Di sini menggunakan decision. Jadi kalau misalnya dia true, dia ke statement. Kalau misalnya salah, langsung ke perintah berikutnya. Nah, contoh programnya seperti berikut ya. Ini bisa kita coba ya. Di sini menggunakan variabel angka. Kemudian apa ini? Code input sebuah angka. Kemudian di sini ada inputan ya, seperti biasa ya, pakai cin. Kemudian kita sebutkan variabel angka. Karena nanti nilai yang diinput itu akan ditampung di variabel angka. Kemudian percabangannya if angka lebih besar dari 5, maka code angka yang diinput
lebih besar dari 5. Di sini jangan lupa tutup kurungnya, kurung kurawal, kemudian code. Pindah baris, selesai. Jangan lupa get-nya. Oke, kita compile dulu apakah masih ada yang error. Oke, berhasil. Kita langsung running. Oke, di sini dia posisinya berhenti di check-in ya. Menunggu nilai yang kita akan input. Misalnya contoh, kita masukkan nilai 7. Berarti pada saat kita enter nanti ya, percabangan ini akan dieksekusi sama si bahasa pemrograman C++. Di sini ada pengecekan ya, kondisi ini benar atau salah. Jadi kalau misalnya kita masukkan nilai 7, maka nilai 7 ini akan ditampung ke variabel angka, dan di sini dibandingkan angka lebih besar dari 5. Artinya 7 lebih besar dari 5. Maka kondisi ini benar. Maka statement yang angka yang diinput lebih besar dari 5 ini akan ditampilkan. Oke, kita coba ya. Nah, ini, angka yang diinput lebih besar dari 5, selesai. Tapi kalau misalnya nilai yang kita input lebih kecil dari 5, apa yang akan tampil? Kita coba, kita input nilai 3, berarti 3 lebih besar dari 5. Ini kan kondisinya salah. Seharusnya ini tidak dikerjakan. Coba kita enter. Nah, jadi yang dikerjakan itu instruksi yang berikutnya. Jadi yang statement ini tidak dikerjakan. Nah, contohnya seperti itu ya. Oke, yang berikutnya if then else. Nah, ciri dari bentuk percabangan ini memiliki 2 buah grup ya atau perintah. Nah, artinya di sini kalau misalnya kita punya lebih dari satu pilihan, maka menggunakan if then else. Nah, struktur dari percabangan if then else seperti ini ya. If, kemudian ada kondisi, kemudian ada statement yang lebih dari satu. Ya, di sini contohnya ada 2. Ya, kemudian ada bisa jadi nanti ada instruksi berikutnya. Nah, kalau kita gambarkan menggunakan flowchart, jadinya contohnya seperti ini ya. Tetap menggunakan kondisi, di sini ada 2 pilihan seperti itu. Nah, ini true ini ya bisa di sebelah kanan atau di sebelah kiri sama saja. Nah, contoh programnya seperti ini ya, bisa kita praktekkan. Jadi ini kita tambah aja ya. Else. Di sini lebih kecil ya. Jadi kalau contoh yang tadi hanya satu pilihan, sekarang ini 2 pilihan. Jadi kalau misalnya kondisi ini salah, maka yang dikerjakan statement yang kedua. Nah, kalau kondisi ini benar, maka yang dikerjakan itu statement yang pertama. Jadi kalau menggunakan if then ini pasti ada yang dikerjakan. Oke, kita coba compile dulu apakah ada yang error. Oke, berhasil, kita coba running ya. Nah, di sini kita masukkan tadi nilai 7. Maka yang dikerjakan itu statement yang pertama, karena kondisinya benar. Ya, angka yang diinput lebih besar dari 5. Nah, kita coba kalau misalnya angka yang diinput itu lebih kecil dari 5 ya. Oke, kita coba enter. Nah, di sini yang dikerjakan itu statement yang kedua, yaitu angka yang diinput lebih kecil dari 5.
Nah, itu contoh kalau misalnya kita menggunakan if then. Nah, mungkin sampai di sini dulu untuk pembahasan percabangan ya. Nah, untuk yang berikutnya, nested if akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.